Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk sekarang kita lanjutkan lagi kisah tentang perang Badar. Perang Badar. Terakhir, Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Dengan beberapa harta rampasan, banyaknya harta rampasan, tawanan-tawanan perang, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab, "Mereka juga keluargamu wahai Nabi Allah. Menurutku, engkau bisa meminta tebusan dari mereka, dan itu bisa menjadi sumber kekuatan kita melawan kaum kafir. Semoga Allah menunjukkan jalan Islam kepada mereka." "Lalu bagaimana pendapatmu wahai Umar?" tanya Nabi kepada Sayyidi Umar. Umar menjawab, "Saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, engkau harus mengizinkan kami menebas leher mereka semua. Engkau harus mengizinkan Ali menebas leher Ukay, dan mengizinkanku menebas leher si Fulan. Sebab mereka adalah para tokoh dan pembesar kaum kafir Quraisy." Dua sahabat Nabi, kedua-duanya adalah sahabat dekat Nabi. Kedua-duanya orang yang sangat dipercayai oleh Nabi. Kedua-duanya beda pendapat. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendapat yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Engkau bisa meminta tebusan dari mereka. Semoga Allah menunjukkan jalan Islam kepada mereka." Jadi harapan Abu Bakar As-Siddiq tidak sampai dibunuh dikarenakan mudah-mudahan mereka bisa masuk Islam di lain waktu, di saat hidayah sampai kepada mereka. Tetapi Sayyidina Umar berbeda. Kalau kata Sayyidina Umar, sekali musuh ya tetap musuh. Maka cara penyelesaiannya satu, dibunuh. Setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengar perdebatan atau pendapat dari para sahabat-sahabatnya itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat ke-67, yang isinya, "Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Ayat ini menguatkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah peperangan, umat Islam melemparkan semua mayat kaum musyrik ke sumur Kulai. Nabi berdiri di bibir sumur lalu bersabda, "Sudahkah kalian mendapati bahwa janji Tuhan kalian itu benar adanya? Sungguh, aku mendapati janji Tuhanku benar adanya." Berita kemenangan sampai ke Madinah. Sebelum pasukan muslim kembali ke Madinah, Nabi mengutus Abdullah ibnu Rawahah dan Jai ibnu Harisah pergi ke Madinah untuk menyampaikan berita kemenangan. Sebelumnya, kaum Yahudi dan orang-orang munafik Madinah meyakini bahwa pasukan muslim pasti kalah. Bahkan mereka masih menyebarkan berita yang menimbulkan keresahan. Setelah berita kemenangan sampai di telinga mereka, seperti Al-Haisama ibnu Iyas, akhirnya mereka percaya.